terkait kesiapan dari minyak dan juga gas di musim lebaran mudik tahun 2025 ini. Pak Saleh, kita lanjutkan kembali dialognya. Anda katakan begitu ya, untuk konsumsi Pertalite dan juga Pertamax mengalami kenaikan bahkan di 11%-an. Begitu ya Pak Saleh. Nah, kalau misalnya kita amati dari apa yang terjadi yang kita ketahui bersama, di mana ada kisruh di Pertamina pada beberapa waktu kemarin, apakah ini juga sudah masuk hitung-hitungan dari konsumsi Pertalite dan juga Pertamax di musim lebaran tahun 2025 ini? Pak Saleh, silakan. Oh, saya kira Mas Bram itu tidak ada hubungannya ya. Artinya ini kan rutin bisnis lah. Artinya itu kita selalu menghadapi kondisi kenaikan permintaan menjelang hari-hari besar. Kemarin di Nataru ya, Natal Tahun Baru, kemudian Rafi ya, Ramadan Idul Fitri. Siapapun yang menjadi pimpinan, ini kegiatan ini sudah berjalan dengan baik ya. Jadi saya kira sih tidak ada hubungan langsung maupun tidak langsung bahwa ada sesuatu terjadi di badan usaha itu lantas mempengaruhi layanan. Dan itu juga sudah disampaikan oleh Pak Dirut sendiri kan, baik Pak Dirut Pertamina Holding maupun Pak PLH Dirut Patraniaga, Pak Mars Ega Legowo. Saya pikir sih mereka sangat profesional dalam konteks ini, dan kami juga tentu BPH Migas, fungsi kami itu kan melakukan pengawasan ya terhadap penyediaan dan pendistribusian. Jadi kami harus bisa memastikan bahwa badan usaha itu menyediakan dan mendistribusikan BBM itu baik subsidi maupun non subsidi itu dengan baik. Dan ini kita monitor daily. Jadi saya kira sih insya Allah masyarakat kita aman di dalam mudik mereka selama Rafi ini Mas Bram. Oke, baik. Pak Saleh, kalau kita lihat dari garis jalur mudik begitu ya, ada sejumlah daerah yang mana konsumsinya lebih tinggi ketimbang daerah lainnya. Apakah ini juga menjadi strategi dari BPH Migas untuk memenuhkan tangki-tangki di SPBU di jalur yang tentunya konsumsinya lebih tinggi ketimbang daerah lain, Pak Saleh? Betul, betul sekali Mas Bram. Jadi kita mengamati jalur-jalur terutama lintas Sumatera Jawa ya, lintas Jawa ya. Jawa DKI Jakarta hingga ke Jawa Timur, kemudian juga lintas Sumatera. Dan ini badan usaha dalam hal ini khususnya Pertamina, juga badan usaha lain seperti Shell ya, BP, AKR, mereka juga udah menyiapkan ya. Antara lain kalau kita lihat presiden Pertamina itu mereka menyiapkan atau kami berkoordinasi dengan Pertamina untuk menyiapkan lebih dari 1.800 SPBU siaga. Jadi yang selalu siaga, buka setiap saat gitu untuk melayani masyarakat kita. Kemudian juga kita juga menambah mobil tangki. Jadi biasanya kan kalau demand tinggi dikatakan di jalan tol kita di Jakarta ke Surabaya, Jakarta Jawa Tengah ke Surabaya itu biasa kan kadang-kadang di satu titik itu terjadi penumpukan. Kalau ini terjadi kita sudah siapkan juga mobil-mobil tangki yang siap memasok, menambah dengan cepat gitu kebutuhan di daerah maupun daerah sekitarnya. Jadi itu yang kita sediakan, itu sekitar 211 mobil tangki yang disiapkan. Tentu seperti tadi, di mana ditempatkan? Di daerah-daerah yang kita asumsikan potensi lonjakannya itu tinggi, terutama di Trans Jawa juga di Trans Sumatera. Ya. Kemudian yang lain juga kami menyiapkan ini Mas, menyiapkan motoris. Jadi ada 200, saya juga pernah nyoba nih motoris ini. Jadi kita yang dijual oleh Pertamina itu adalah BBM non subsidi. Ya. Nah, jadi 200 motoris ini di tempat tertentu kita siapin. Jadi misalnya nggak ada gangguan di sini dan jadi kemacetan, maka motor ini tinggal menelpon 135 itu akan dilayani ya oleh motoris yang siap sedia di SPBU Pertamina terutama. Jadi kita sudah siapkan dengan baik. Selain itu tentu juga Pertamina itu menyiapkan ini Mas, SPBU modular istilahnya itu. Jadi yang bersifat sementara. Jadi di beberapa tempat, mungkin di jalur-jalur tol fungsional yang belum resmi gitu, itu juga kita siapin kios-kios Pertamina itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pemudik yang melewati daerah itu. Itu ada 57
SBBU Mini, kios-kios Pertamina yang siap sedia untuk melayani kebutuhan masyarakat. Oke, tadi di awal Anda katakan ada badan usaha juga begitu ya di dalam Satgas Rafi ini. Betul. Pak Saleh, apakah juga BPH Migas juga turut memastikan distribusi dari BBM yang dimiliki oleh badan usaha? Jadi yang tugas dan fungsi kita di BPH Migas itu adalah mengatur dan mengawasi penyediaan dan pendistribusian BBM. Jadi baik itu badan usaha swasta maupun Pertamina, baik itu JBU, ya artinya yang non subsidi maupun yang subsidi itu juga menjadi pengawasan kami. Jadi tentu kita kalau ada misalnya gangguan pasokan non subsidi di badan usaha, kita juga memonitor. Termasuk kita monitor stok mereka. Nah ini kan penting. Jadi semua badan usaha itu wajib melaporkan ketersediaan stok mereka berapa hari, ya kan? Comply tidak dengan regulasi kita misalnya. Dan itu bagian dari pengawasan yang dilakukan oleh BPH Migas. Ya. Karena kalau stok BBM itu sampai artinya itu tidak sesuai ketentuan, ini rentan. Ya, jika ada gangguan ini rentan sekali akan terjadi gangguan di dalam distribusi BBM kita. Sementara BBM ini kan merupakan komoditas yang harus selalu ada ya, yang masyarakat kebutuhan masyarakat sehari-hari. Kalau ada gangguan di BBM ini, bisa kita bayangkan apa yang terjadi, ya akan berat lah. Sehingga kita harus selalu jaga baik itu badan usaha BUMN maupun badan usaha swasta. Kami terus monitor juga, terutama dari sisi pendistribusian dan ketersediaan stok mereka. Oke.